seperti biasa dengan kami kakak-kakak guru sekolah minggu, ibadah kita secara virtual di rumah ya kakak ya. Iya. Untuk kali ini yang membawa pujian Kak Linda ditemani dengan Kak Eva dan pemain musik kita yang paling setia Amang Situa Res Simanjuntak. Nanti para agenda kita Amang Situa Sitorus, dan nanti yang khotbah Amang Pendeta Resop, Amang Pendeta Simamoro. Ya, dalam lama lagi ya kakak ya. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk ibadah, kita naikkan satu pujian. Allah hadir bagi kita. Di Kidung Jemaat nomor 18 ya. Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Benar, firman-Mu menyatakan kami harus bersama-sama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati terhadap dosa, supaya kami bersama-sama Dia juga bangkit dan hidup baru dalam kemuliaan-Mu. Engkau telah mengalahkan dosa dan maut. Ajarlah kami hanya takut dan taat kepadamu saja. Buatlah kami percaya tidak ada suatu kuasa pun yang mampu memisahkan kami dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap teguh beriman kepadamu bagaimanapun kondisi hidup kami dan ataupun tantangan yang kami hadapi selama kami ada di dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru sekolah minggu bersama anak-anak wilayah 4 dan 6 melalui video kolaborasi berikut ini. Para si roha
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat bulanan pada minggu ini adalah Yohanes pasal 21 ayat 6a. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 2 melalui video berikut ini. Yohanes 21 ayat 6a. Dungi dindakna tunasida sapakon hamu majalamuna tu siamuli parahui asada kota hamu. Dungi didokma tunasida sapakon hamu majalamuna tu siamuli parahui asad daputan hamu. Dungi didok tunasida sapakon hamu majalamuna tu siamuli parahui asa daputan hamu. Dungi didokma tunasida sapakon hamu majalamuna tusiamuni parawi asa dapotak kamu. Dungi didokma tunasida sapakon hamu majalamuna tusiamuni parawi asa dapotan hamu. Dungi didok nasida masapakon hamu majalamuna tusiamun ni parawi asa dapotan hamu. Dungi didokma tunasida sapakon hamu majalamuna tusiamun ni parawi asa dapotan hamu. Dungi didokma tunasida sapakon hamu majalamuna tusiamuni parawi asa dapotan hamu. Dungi didokma tunasida sapakon hamu majalamuna tusiamuni parawi asa dapotan hamu. Dungi didokma tunasida sampakon hamu majalamuna tusiamuni parawi asa dapotan hamu. Dungi didokma tunasida sapakon hamu majalamuna tusiamun ni parawi asa dapotan hamu.
dok matuna sida sapakon hamu majalan tuna usiamun Parawi asda potan hamu. Amin. Sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Sekarang kita kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian Tuhanlah gembalaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Ya, pengumuman kita yang pertama seperti biasa, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Ada siapa kakak? Jason Sinaga. Terus ada Sere Sipahuta. Dan untuk adik-adik yang tidak akan sebut namanya tetapi berulang tahun dalam 1 minggu ini, kami tetap mengucapkan untuk semua adik-adik yang berulang tahun panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Yang kedua untuk adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini khusus orang 3 yaitu Yohanes 21 ayat 10b. Kirim videonya KWH orang 3 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Jangan lupa adik-adik ya, Yohanes 21 ayat 10b. Ya, yang ketiga, seperti biasa kami kakak-kakak guru sekolah minggu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan adik-adik untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan kami juga ingatkan kakak-kakak tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan tetap jangan lupa yang paling penting adalah tetap berserah diri kepada Tuhan.
Itu aja kakak ya, nggak ada lagi pengumuman yang lain. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Resort sebentar. Kita akan naikkan satu pujian dari buku ND 724, Tuhan baik manulukon. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus. Di pagi yang indah ini kita akan bersekutu kembali melalui ibadah kita ya dalam COVID-19 yang masih melanda dunia. Tentunya kita masih ibadah melalui online atau secara virtual untuk bersekutu dengan Tuhan kita, untuk bersekutu melalui firman Tuhan yang akan kita dengar di dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anakku, saya akan memperkenalkan diri sebagai pendeta yang baru yang melayani di gereja kita HKBP Makassar. Nama saya Pendeta Rich Johnson Simamora. Kami baru pindah dari HKBP Jatinegara di Jakarta sejak tanggal 18 April. Kami akan melayani di HKBP Makassar sesuai dengan penugasan yang sampai kepada kami. Ini perkenalan pertama melalui ibadah kita. Nanti setelah kita bisa tatap muka atau pertemuan di gereja, kita akan saling kenal sebagai anak-anak Tuhan melalui gerejanya HKBP Makassar. Ya, anak-anakku yang dikasihi Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk saudara pada pagi ini. Diangkat dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakan domba-dombaku. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, tentu kita semua mengenal dan pernah mendengar cerita tentang Petrus, seorang murid Yesus yang dikasihi, yang luar biasa berbeda dari murid-murid yang lain untuk mengikut Yesus. Dia dengan semangat yang luar biasa, dengan iman yang luar biasa untuk mengikut Yesus. Bahkan dia pernah berjalan di atas air karena dia melihat Yesus berjalan di atas air. Tetapi karena dia sempat ragu, dia tidak bisa melangkah di air seperti Yesus yang melangkahkan kakinya di atas air. Dan juga Petrus yang pernah mengatakan dia rela mati demi Yesus. Tetapi justru dia menyangkal Yesus seperti yang pernah Yesus katakan kepada dia, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Yang berarti dari kehidupan Petrus, dia memang betul-betul mau mengikuti Yesus, tetapi dia sering ragu, bahkan imannya kadang-kadang lupa dan tidak mengakui Yesus di dalam hati dan hidupnya. Dia takut akan dunia ini, biarpun dalam kenyataan sehari-hari dia paling mengasihi Yesus dan dia dikasihi Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Yesus Kristus, dalam nats kita pada hari ini muncul lagi cerita tentang Petrus. Bagaimana Yesus menanyakan tentang kasih Petrus tentang Yesus. Dia diuji sampai 3 kali. Memang benar Petrus mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus. Dengan jawaban yang diberikan Petrus kepada Yesus, apalagi jawaban pertama masih meragukan jawaban Petrus. Apakah dia betul-betul memang mengasihi Kristus, mengasihi Yesus yang telah menebus dia? Sehingga dipertanyakan kembali, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan sampai ketiga kali, sampai Petrus sedih mendengar pertanyaan Yesus yang mempertanyakan kasihnya kepada Yesus. Dan dia menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dengan jawaban Petrus yang mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus, Yesus menugaskan dia berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku.
Anak-anakku yang dikasihi Kristus, dengan melihat dan mendengar percakapan Petrus dengan Yesus, ada beberapa hal yang perlu kita catat, yang kita renungkan, dan yang mau kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Kristus. Yang pertama harus kita ingat, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia, perlu betul-betul menunjukkan dirinya, menunjukkan imannya, menunjukkan hatinya bahwa dia memang mengasihi Tuhan kita, mengasihi Yesus yang rela berkorban, rela mati demi keselamatan kita, demi keselamatan anak-anak sekolah minggu, demi keselamatan semua umat manusia, apalagi umat Kristen. Karena kehadiran Yesus di dunia ini, kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, Dia mau mengangkat kita, Dia mau mengangkat anak-anakku ke kehidupan yang lebih baik, ke kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi harus kita ingat, orang yang telah menerima keselamatan, orang yang telah menerima kemenangan dari Kristus, dia harus betul-betul mengasihi Kristus, mengasihi Yesus di dalam hidupnya. Bagaimana kita mau menunjukkan kasih kita kepada Kristus? Atau bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia yang telah datang ke dunia ini? Tentu banyak yang bisa kita perbuat, apalagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang telah ditebus Kristus. Yang pertama, kita harus mengikut Dia di dalam segala hal. Waktu senang, bahkan waktu penderitaan, waktu menderita, kita harus tetap mengikut Dia. Itu yang kita lihat dari pertanyaan Yesus kepada Petrus, supaya dia mengikut Yesus dan mau melakukan apa yang telah Tuhan tugaskan kepada dia di dalam hidupnya. Tentu itu dilakukan di dalam segala kondisi kehidupannya, mungkin dalam waktu senang dan mungkin dalam waktu menderita, dia harus mengikuti Yesus. Dan ini menjadi perintah bagi kita, mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita, waktu senang maupun waktu menderita. Yang kedua, anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus, dalam mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita, itu bisa kita buktikan dan itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Yang pertama, ia tentu kepada orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang selalu mendoakan kita, orang tua yang selalu mendampingi kita. Jangan lupa mengasihi orang tua. Bagaimana anak-anak mengasihi orang tua yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendoakan, dan yang selalu mendampingi? Tentu selalu taat dan patuh dan mau mendengar perintah, suara, dan bimbingan orang tua. Jangan mau melawan orang tua. Itu tidak baik. Itu kurang baik melawan orang tua. Tetapi patuhilah orang tuamu. Di sana terbukti bahwa kita mengasihi Kristus. Tetapi bukan hanya orang tua, bukan hanya orang tua yang melahirkan kita yang harus kita hormati, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, kakak adik kita, semua anggota keluarga kita harus kita kasihi di dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama kita, orang di sekitar kita, tentu berbuat baik kepada mereka, melakukan sesuatu yang mereka
harapkan di dalam hidupnya melalui perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa dilakukan anak-anak sekolah minggu? Tentu tidak mau berbuat yang tidak baik pada orang lain. Justru melakukan hal-hal yang terbaik, menunjukkan bahwa kita mengasihi Kristus. Itu akan nampak dan itu akan kita perbuat kepada orang lain di sekitar kita. Tidak mau berantem, tetapi justru hidup di dalam damai dengan saudara-saudaranya. Tidak mau bersungut-sungut kepada abang kakaknya, tapi justru di dalam sukacita bersama, di dalam sukacita, di dalam segala kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita, abang kakak kita, dan mungkin teman-teman kita di sekitar kita. Anak-anakku sekolah minggu yang selanjutnya yang bisa kita perbuat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Kristus, sama seperti Petrus yang mengasihi Kristus, yang mengasihi Tuhan kita, yang mengasihi Yesus. Dia terpanggil untuk menggembalakan domba-domba Yesus, yaitu anak-anak, yaitu orang-orang yang telah ditebus Yesus. Dan ini juga menjadi tugas anak-anak sekolah minggu untuk membantu dan menolong orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang patut kita bantu, yang sakit, bahkan mungkin orang yang menderita. Itu menjadi tugas kita, itu menjadi tugas anak-anakku. Kalau ada kawanmu yang sakit, bantu, doakan. Mungkin bisa diajak orang tua untuk menjenguk, melihat mereka, untuk menyemangati, untuk supaya mereka ikut juga bersuka cita di dalam hidupnya, dan supaya mereka tabah, sabar di dalam kondisi mereka. Itu menjadi tanggung jawab kita, itu menjadi tugas kita, sehingga mereka juga merasakan bahwa kasih kita terhadap mereka itu karena kasih Kristus. Dan itu kita tunjukkan dengan iman kepercayaan kita, dengan mau berdoa dengan mereka dan mau mendoakan mereka di dalam segala kondisi dan dalam segala kelemahan mereka. Dan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kasih kita di dalam kehidupan kita, banyak di sekitar kita orang-orang yang miskin sekarang, apalagi karena COVID-19. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari bantu mereka, doakan mereka, bantu mereka, ajak orang tua, ajak abang kakaknya, ajak saudara-saudaranya untuk menolong orang-orang yang miskin, yang layak kita bantu. Yang sering kita katakan orang yang masih belum beruntung di dalam hidupnya. Banyak di sekitar kita yang belum beruntung. Bapaknya, mamanya sudah berusaha untuk mencari nafkah, tetapi kebutuhan mereka belum terpenuhi. Mari bantu mereka. Kurangi jajan, kurangi jalan-jalan demi menolong mereka, agar mereka juga merasakan kasih Kristus, agar mereka juga merasakan indahnya hidup bersama dengan orang lain. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar, bukti dari kasih yang bisa kita lakukan, rela mengorbankan hidup kita, rela mengorbankan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam keluarga kita. Sama seperti Kristus, Yesus kita yang rela berkorban demi keselamatan kita, demi kehidupan kita. Dan itu menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita di dalam mengorbankan hidup kita demi orang lain. Itu yang kita katakan tadi, untuk menolong orang miskin. Mungkin kita akan berkorban, mengurangi uang jajan kita, mengurangi kebutuhan-kebutuhan kita demi menolong orang lain. Salah satu tanggung jawab kita agar mereka juga ikut merasakan kasih Kristus di dalam hidupnya. Rela mengorbankan hati,
rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan apa yang ada dalam hidup kita demi orang lain, orang miskin, orang yang sakit, orang yang layak untuk dibantu. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasih Kristus, yang terakhir yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang masih kecil, yang sebenarnya belum mampu berbuat banyak di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk menggembalakan. Apalagi yang sudah mengerti untuk melayani, menggembalakan. Ada orang 2, mungkin ada orang 3 di beberapa sekolah minggu. Saya nggak tahu ada di HKBP Makassar ini ada orang 2 atau orang 3 sampai 4. Itu sudah luar biasa. Berarti orang 3, 4, berarti mereka sudah memahami bagaimana melayani, menggembalakan di dalam hidupnya atau melayani sesamanya. Tugas dan tanggung jawab kita berbuat yang terbaik. Ada orang yang jatuh, ya silakan layani, tolong dia. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, mari kita lakukan untuk menolong dan melayani mereka. Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang mau mengasihi Kristus. Karena apa yang kita perbuat terhadap orang yang menderita, orang kecil, itu yang kita perbuat kepada Yesus. Karena itu Yesus katakan, apa yang kau perbuat terhadap orang kecil, itu terhadap aku, sama terhadap aku. Berarti apa yang kita perbuat kepada orang lain untuk melayani orang lain, itu kepada Kristus. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus, mari tunjukkan kasihmu kepada Kristus dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan mengikuti Yesus dalam segala hal, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya begitu terharu setelah saya ditempatkan di HKBP Makassar. Saya dengar begitu luar biasa kasihnya jemaat HKBP Makassar, termasuk anak-anak sekolah minggunya. Jangan mau kendor untuk menunjukkan kasihmu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Jangan mau kendor menunjukkan kasihmu di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja. Dari saudara-saudara kita, teman-teman kita sekolah minggu di HKBP Jatinegara, tentu mereka menyampaikan salam kepada anak-anakku yang ada di Makassar ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, anak-anak sekolah minggu yang di Jakarta, biar kita bisa bersama-sama bersekutu. Mungkin nanti bisa kita pertemukan melalui online untuk sama-sama ibadah, agar kita sama-sama merasakan bersekutu dengan saudara-saudara kita, biarpun mereka di tempat yang jauh, tetapi kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bisa bersama-sama menunjukkan kasih kita, sama seperti Petrus menunjukkan kasihnya kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang selalu melindungi dan menyertai kami, terpujilah Engkau yang telah membimbing kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap setia hidup di dalam kasih-Mu, sama seperti Petrus yang mempertanggungjawabkan kasihnya di hadapan-Mu dan kepadamu. Dan kami akan mempertanggungjawabkan iman dan kepercayaan kami melalui kasih kami kepada Engkau Tuhan kami, melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui kesetiaan kami untuk mengikut Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau berbagi dengan sesama kami, karena dengan berbagi sesama kami, itulah tugas kami untuk mengasihi orang lain, sehingga mereka juga merasakan berkat, karunia, dan anugerah di dalam kehidupan mereka. Tolong anak-anak kami di
di dalam segala kehidupannya, untuk selalu setia hidup dan berjalan dan berbuat yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada yang sakit pada saat ini. Tuhan jamah mereka, beri kesembuhan, berkati segala obat dan makanan yang mereka makan. Biarlah itu menjadi sumber kesehatan bagi mereka untuk hari-hari yang akan datang. Beri kekuatan kepada anak kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19, agar mereka kuat dan tetap sehat dan bisa untuk memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa terhadap pemerintah kami dan orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk memutus mata rantai COVID-19. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, pemerintah kami, untuk melakukan segala usaha untuk memutus mata rantai COVID-19. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan kiranya menguatkan mereka di dalam membimbing, mengajar, dan membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Beri kesabaran, kekuatan di dalam melayani, membimbing, dan mengajar anak-anaknya di masa pandemi ini, agar apa yang mereka lakukan dan kerjakan berguna untuk anak-anak kami, apalagi di dalam proses belajar mengajar, sehingga anak-anak kami bisa merasakan dan menikmati pengetahuan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan memberkati, biarlah melalui berkat-Mu atas gereja kami, untuk hari-hari yang akan datang kami berharap bisa bertemu dan tatap muka di dalam ibadah sekolah minggu dan di dalam persekutuan-persekutuan kami di gereja-Mu, bisa kami rasakan kembali dengan secepatnya. Dan ampunilah kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Iya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta yang sangat memberkati kita ya. Ya, sekarang sebelum kita memberikan tugas kita untuk minggu ini, kita akan saksikan dulu tugas yang minggu lalu. Apa itu kakak? Sarapan bersama Yesus. Iya, sarapan bersama Yesus. Kita saksikan melalui video berikut ini.
Iya, bagus-bagus sekali ya Kakak ya. Iya, sarapan bersama Yesus, ada rotinya, ada ikannya. Nah, adik-adik, tugas minggu ini apa, Kak? Iya, untuk tugas minggu ini adalah kita mau ada gambar nanti Kakak akan kirim di setiap horong ya, horong 1, horong 2, horong 3, horong 4, itu gambarnya sama. Cuman pengerjaannya yang berbeda. Ya, ada nanti gambarnya, ini contoh gambarnya ya. Pengerjaan yang berbeda. Horong 1 dan 2 itu diwarnai. Diwarnai Kakak ya. Diwarnai boleh dengan krayon, boleh dengan pensil warna, terserah. Yang penting diwarnai secantik mungkin, sebagus mungkin ya Kakak Eva ya. Nah, untuk horong 3 dan 4 itu bentuk kolase. Nah, kolase ini macam-macam, ada boleh nanti dari kertas, terserah mau bentuk segitiga, bulat, segi 4 boleh. Terus dari manik-manik boleh, terus dari biji-bijian boleh. Mau divariasi boleh. Dalam satu gambar ada kolase kertasnya, ada biji-biji, ada manik, terserah. Bagaimana menurut adik-adik cantik itu hasil karyamu, terserah. Yang penting nanti dia bentuk kolase. Jangan mau kalah dong yang horong 3, 4, jangan mau kalah dengan ada yang horong 1, 2 ya. Nanti dikumpul ke WA horong masing-masing. Paling lambat hari apa Kak Eva? Rabu jam 10 malam. Iya, paling lambat sampai hari ya. Jam 10 malam. Ditunggu ya. Ya, sekarang kita menyanyi ya Kak Eva ya. Sambil kita untuk persembahan. Iya, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan satu pujian, Kebuan pilihan. Kebuan pelihan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anakku yang dikasih Kristus, kita menutup ibadah kita dengan bernyanyi Setia Setialah. Tuhan